Selamat pagi, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk renungan kita pagi hari ini. Mari kita belajar dalam Mazmur pasal 89 ayat 33. Tapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku kurang dalam hal kesetiaanku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, inilah bukti lewat ayat ini, bukti Tuhan memperhatikan pergumulan anak-anaknya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tahu. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan selalu menguatkan kita. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hatilah keluar hal yang baik dan yang jahat. Bersyukurlah karena hati kita telah dibersihkan oleh kasih-Nya. Dalam Ibrani 10 ayat 22 berbunyi demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita harus menjaga hati supaya kita dapat hidup berkenan di hadapan. Amin. Ada 3 contoh sikap hati yang perlu kita miliki. Yang pertama, hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 demikian. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus, ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, seperti pengakuan Petrus bahwa dia mau mengasihi Yesus lebih dari yang lain, dia mau lebih sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan Yesus tahu kepribadian Petrus, dan oleh karena itu Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bapak, Ibu, kita akan belajar dari sikap Petrus untuk motivasi mengasihi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Mari kita pun mau belajar juga untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 14 ayat 26 berbunyi, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi murid." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ada hal yang lebih kita kasihi dalam hati kita, amin, kecuali mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, mungkin kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita, jangan kita putus asa, jangan kita meninggalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, memperhatikan kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hati yang sepenuhnya melayani Tuhan. Roma 1 ayat 9, "Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku selalu mengingat kamu." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Paulus juga ia melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Galatia 1 ayat 10 berbunyi, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyukakan hati Allah dengan segenap hati. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebaliknya Tuhan juga akan perhatikan kita. Bukan karena ada motivasi yang lain, tapi kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan hati. Yang ketiga, hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Di dalam Matius 9:36 berbunyi, "Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Yesus, Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Amin. Kalau kita perhatikan dalam Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23 berbunyi, ayat 22, "Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu." Ayat 23, "Selamatkanlah mereka dengan jalan, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pelaku kebenaran firman kita, bukan sekedar mendengar. Tuhan ingin
kita menjadi pelaku. Apapun masalahmu hari-hari ini dalam kehidupan kita, jangan putus asa ketika badai masalah persoalan datang dalam kehidupan kita hari-hari. Tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan. Mari kita menjadi pelaku iman dengan mengasihi, melayani Dia, dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang belum percaya pada Dia. Biar lewat program firman Tuhan, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu membimbing, menuntun dalam kehidupan kami. Apapun masalah-masalah yang kami hadapi, Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau, terlebih boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari-hari ini kami meninggalkan Engkau, kami putus asa. Kuatkan iman anak-anak-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan ke semua jemaat boleh didengar dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat kasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.